Kelewat. Perhatikan sini. Kelewat saja sedikit, tak memperhatikan. Nah, nanti bacaan teman-teman nggak akan pernah membaik. Sebab kuncinya ada di sini. Makharijul. Apa itu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Awas, nggak boleh ada yang bercanda. Nggak boleh ada yang bercanda. Tempat keluarnya huruf. Karena nggak akan keluar dari sini. Ya. Sekarang tempat-tempat keluarnya huruf. Lihat sini. Yang pertama namanya al-khayshum. Yang pertama apa? Al-khayshum. Al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum itu artinya rongga hidung. Jadi ada huruf yang sumber keluarnya dari rongga di sini nih, di sini. Hurufnya ada dua. Huruf yang keluar dari rongga hidung namanya apa? Coba awas. Namanya apa? Al-khayshum. Al-khayshum. Sama-sama al-khayshum. Al-khayshum. Hurufnya ada dua, huruf nun dengan mim. Apa? Nun, mim. Nun, mim. Apa? Nun, mim. Apa? Berikutnya ada huruf al-jawf. Huruf al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf artinya rongga mulut. Rongga mulut. Jadi tempat huruf yang ini adanya di al-jawf. Apa namanya? Al-jawf. Al-jawf. Hurufnya ada berapa? Ada berapa? Pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Alif, waw, ya. Semuanya ini juga disebut huruf mad. Huruf mad. Yang ketiga, jenis makhraj yang ketiga namanya al-halq. Al-halq. Apa itu al-halq? Yaitu tenggorokan. Tenggorokan. Hurufnya ada 6. Perhatikan di sini. Hurufnya ada. Yang pertama ghain kha. Pertama apa? Ghain kha. Yang kedua ain ha. Ain ha. Ain ha. Kalau kamu mulutnya nggak buka, nggak ketemu. Ain ha. Ain ha. Ain ha. Ha. Mangap. Ha. Ain ha. Ain ha. Atas ghain kha. Ghain kha.
hamzah ha, hamzah ha, dua diri. Yang huruf halqi ini ada 6 dibagi 3. 2 untuk bagian atas, 2 lagi untuk bagian tengah, dan 2 lagi untuk bagian bawah. Jadi ghain kha itu tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian di sini nih. Jadi kalau kamu bunyikan huruf kha dengan ghain dari sini, dari sini. Tahan dulu. Awas. Supaya bisa membedakan ghain dengan kha. Bedanya di mana? Tempatnya sama. Bedanya kalau kha ada di paling belakang, ghain di depannya. Lihat bunyinya sini. Gha, gha, kha, gha, kha, gha, kha. Ini makhrajnya huruf ghain dan kha, tenggorokan bagian atas, atau namanya apa? Al-hal. Yang tengah di sini tadi, bagian tengah. Kalau laki-laki mungkin pas ada tulang yang agak sedikit menonjol. Di sini tempatnya huruf ain ha. Apa? Ain ha. Ain ha. Ain ha. Jadi setiap kali kamu mau mengeluarkan huruf ain, pastikan asal muasal, asal tempat keluarnya huruf ain itu dari tenggorokan bagian tengah. Ain, 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 ha, ha, ain, ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. 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 Kalau kamu turun ke bawah, nanti bunyinya Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu karena kamu turunkan ke bawah. Jadi suaranya suara hamzah. Letakkan di tengah, tekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah 3 makhraj. Sudah 3 makhraj. Yang pertama apa? Makhraj yang pertama apa? Al-Khayshum. Apa? Al-Khayshum. Al-Khayshum hurufnya apa saja? Nun, mim. Apa? Jadi kita tanya nanti, kita coba ingatannya kuat apa nanti dimatikan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang keras. Yang kedua apa? Al-jauh. Apa arti al-jauh? Rongga, rongga mulut, rongga. Hurufnya ada berapa? 3. Apa saja? Alif, waw,
Apa? Alif, waw, ya. Waw. Waw. Alif, waw, ya. Baik. Yang ketiga, al-hal. Al-hal. Hurufnya ada berapa? Ada 6, dibagi berapa? Dibagi 3. 2 ada di mana? Atas, tenggorokan bagian atas. Apa? Hurufnya apa saja? Ghain, kha. Sekali lagi, yang pertama apa? Tenggorokan bagian. Hurufnya apa saja? Yang kedua, tenggorokan bagian. Hurufnya apa saja? Ain, ha. Ain, ha. Yang ketiga, tenggorokan bagian bawah. Apa hurufnya? Hamzah. Baik. Perhatikan di sini. Yang lebih penting lagi sekarang lihat gambar. Oh, ternyata ketika saya membunyikan huruf itu adanya di situ. Misalkan lihat, awas jangan ngobrol. Contoh di huruf al-hal, ghain, kha, ain, ha, hamzah, ha. Lihat di bacaan al-halqu ada tanda yang menunjuk kepada bagian tenggorokan. Berarti nanti setiap kali kamu membunyikan huruf yang 6 itu jangan keluar dari wilayah tenggorok, jangan keluar dari sini. Yang 6 itu nggak boleh keluar dari tenggorokan, karena itu tempatnya huruf yang 6 itu. Huruf ghain, kha, ain, ha dan hamzah, ha, 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 ha. Di mana tuh keluarnya? Bukan bagian bawah. Nanti kita coba satu-satu. Yang berikutnya yang keempat, asyafatani. Boleh dibaca asyafatani atau asyafatani. Asyafatani. Yang putra apa? Asyafatani. Yang putri apa? Asyafatani. Apa itu asyafatani? Yaitu dua bibir. Asyafatani. Namanya syafatan atau syafatain. Apa? Syafatan. Mana hurufnya yang asyafatan? Lihat di atas. 1, ba, 2, mim, 4, 3, fa, 4, waw, 5, 5, nggak ada. Itu namanya apa tulisan? Ghairu maddin. Ghairu maddin. Apa ghairu maddin? Artinya apa? Yang waw tadi bukan termasuk waw mad seperti yang pada huruf al-jawf. Jadi begitu. Waw itu huruf keluarnya dari bibir. Jadi mad kalau keluarnya dari rongga mulut. Ya. Baik, sekali lagi perhatikan yang asyafatan.
Syafatan hurufnya ba, lihat sini, ba, ma, fa, waw, ba, ma, fa, waw. Sudah diingat ya? Oh, itu huruf syafatan atau huruf syafatain yang enteng di lidah orang Indonesia, syafatain. Yang keempat yang kelima al-lisan. Apa? Al-lisan. Al-lisan ini paling banyak hurufnya. Apa itu lisan? Lidah. Lihat tuh gambar lidah. Al-lisan. Lihat hurufnya sini. Awas. Karena ini banyak, kalau yang tadi cuma 2, 4, 6, 4. Sisanya ada di sini. Di huruf lisan. Huruf yang dikeluarkan oleh lisan atau lidah. Perhatikan sini. Lihat. Allah. Ini kan Allah. Jadi kamu punya lidah, naik ke atas langit-langit depan, tempelkan ujung lidahnya, tapi bukan ujungnya banget, agak ke dalam lidah sini. Allah. Jangan jangan banyak-banyak. Satu getaran aja. Allah. Nah, kenapa saya mau sebutkan ini? Karena ada di antara kamu yang mungkin karena kebiasaan, jadi kayak nyebut L dengan N itu lidahnya ke depan. Ada nggak yang begitu? L. Ada ya? Ada kebiasaan dari kecil mungkin. L. Ya. Yang sini, lihat, nun. Jadi lidahnya naikin ke atas, di langit-langit. Nun. Jadi kamu sadarkan aja, lidah saya lagi ada di atas langit-langit depan. Nun. Allah. Sambil ingat ya, 2 tuh. Huruf lisan berapa tuh? 2 tuh ya. Allah. Nun. Lihat sini. Dal. Ta. Buka mulutnya. Ta. Sekali lagi. Dal. Ta. Naik ke atas. Allah. Nun. Dal. Ta. Naik ke atas. Berapa? Terus lagi. Wa. Dengan zo, bukan zo. Allah.
tempatnya sama dengan za nanti. Wa. Jangan zo, bukan zo. Ujung lidahnya di antara gigi atas dan bawah. Ra. Sama dengan ra. Sa. Mereka ke atas. Arsyad. Duduknya di depan. Arsyad, Zaid duduknya di depan. Hafiz duduknya di depan. Sini. Lalu dosen bilang yang ini harus fokus. Fatia di depan. Ini sama Syifa, Fatia. Di depan. Yang gampang-gampang ngelamun, yang gampang-gampang ngomong duduk di depan. Baik. Ayo, lanjutkan lagi. Sudah ya? Fokus ya. Selanjutnya Bod. Jadi lidah kamu yang sebelahnya ini nempel di gusi. Bod. Walau molin. Ya bunyi bod. Yang keras bod. Yang keras. Yang keras. Bod. La. Naik ke atas. Baik, terus lagi. Ya. Shi. Jim. Bukan jim. Jangan jim. Tempatnya sama itu dengan ya, shin, jim. Adanya di tengah-tengah, langit-langit tengah. Jadi jangan jim, tapi jim. Jangan terlalu ditekan. Jim. Jaja. Bukan jaja, tapi jaja. Fatir dari Jakarta. Bukan Jakarta. Syarif dari Jawa. Mana si Zidan? Ada orang Jati. Siapa? Yang orang Jati ada? Yang nama kampungnya huruf Jim. Siapa? Jengkol. Siapa? Siapa?
Afifah. Afifah dari jengkol. Bukan jengkol, jengkol. Ya, ya, ya. Shin, jim, jim. Ya, shin, jim. Nah, nanti. Udah ya? Apa ini? Ini apa ini? Ini huruf ini? Huruf ini? Kaf. 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 Oh. Nah, kenapa ditaruh di bawah? Kaf dengan kop? Karena ini penghabisannya lidah. Penghabisan lidah yang paling bawah, maka disebut ujung pangkal lidah. Ujung pangkal lidah. Jadi kalau ini lidah, misalkan ini lidah. Nah, huruf qaf dengan kaf itu ada di sini. Hampir masuk ke tenggorokan. Hampir masuk ke tenggorokan. Kaf di atasnya, qaf di bawahnya. Kaf, 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 kan qaf, dengeran? Qaf, kan qaf. Kalau qaf sama aja dengan kaf. Nih, sekali lagi setelahnya nih. Anggap ini lidah. Huruf qaf dengan kaf ada di sini di ujung nih. Kaf di atasnya, qaf di bawahnya. Jadi kamu bilang kaf di sini, kaf, kaf, di bawahnya qaf. Dengarkan ada bunyi qaf, qaf, mangkok. Mangkok. Samangka. Samangkok. Samang. Mulut ya? Samangkok. Samangka. Sudah? Ini semua huruf dari tepi lisan, pertengahan lisan sampai ujung pangkal lisan. Sama dengan huruf apa? Huruf al. Jadi lisan juga sama dibagi-bagi. Ada yang di ujung tepi lisan, ada yang di tengah-tengah, ada yang di ujung pangkal lisan. Perhatikan sini. Wa sa la sa lihat sini. Siapa itu? Reva. Lihat sini. Yang wa la sa itu namanya tepi lisan. Jadi lisan bagian depan. Wa dan sa. Coba. Yang tengah-tengah, lisan tengah, lidah tengah. Shin, ya, jim. Jadi tiga huruf ini sama-sama adanya di tengah-tengah lidah. Ya, shin, jim. Ya, shin, jim. Sa, mo, zal. Atau mo, zal, sa. Coba. Mo, zal, sa. Sekali lagi. Mo, zal, sa. Nah, setelah
ini jangan lagi ada yang baca zalzah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzariyati zarwa. Enggak, itu bukan zal itu namanya. Ini banyak nih. Ustaz tidak sebutin nama-namanya karena banyak nih. Yang baca zal seperti huruf zai. Wazzariyat harusnya wadza. Wadzariyati zarwa. Wadzariyati zarwa. Ya. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke, sekali lagi, makharijul huruf ada berapa? Ada 5. Yang pertama? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Yang keempat? Yang keempat? Asyafatani. Asyafatani. Yang kelima? Al-lisan. Sekali lagi jawaban yang kompak. Makharijul huruf ada berapa? Yang perempuan yang pertama. Yang pertama Al-Khayshun. Al-Khayshun. Ulangi, yang pertama Al-Khayshun. Yang kedua Al-Jawr. Yang ketiga Al-Jawr. Yang ketiga Al-Jawr. Yang keempat Al-Syafani. Yang keempat Al-Syafani. Yang kelima Al-Lisan. Kelas 1, 2, 3. Yang pertama yang bisa sebut kelas 1, 2, 3 yang perempuan. Makharijul huruf ada berapa? Ya, suaranya lembek. Kelas 1, 2, 3 makharijul huruf ada berapa? 1, 2. Ini al-jawab. 2, 3, 4, 5. Al-lisan. Kelas 4, 5, 6. Makharijul huruf ada berapa? 5. 1. Al-Khayshun. 2. Al-Jawr. 3. Al-Jawr. 4. Al-Syafani. 5. Al-Lisan. Yang Alia. Yang SMA. Makharijul huruf ada berapa? Nah, yang putra. Nanti yang ditunjuk sama Ustaz maju ke depan. Sebutkan huruf-hurufnya. Makharijul huruf ada 5. Yang pertama hurufnya, yang kedua hurufnya, yang ketiga. Ya. Nanti sama Ustaz sedikit dihilangin dulu. Ya. Yang putra dulu, sambil dihafalin, Yang putra, makharijul huruf ada berapa? 5. Yang pertama Al-Khayshun. Bercanda. Yang pertama Al-Khayshun. Yang kedua Al-Jawr. Yang ketiga Al-Jawr. Yang keempat Al-Syafani. Yang kelima Al-Lisan. Al-Khayshun hurufnya ada berapa? 2. Al-Jawr hurufnya ada berapa? 2. Al-Halq hurufnya ada berapa? 6. Asy-Syafatani hurufnya ada berapa? 4.
Al-lisan huruf kedua berapa? 11. Dihitung. Selain ini dari penting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 12, 13, 14, 15. Sudah? Siap? Oke, kita hitung sampai 3. Nanti kita kasih waktu 3 menit. Lihat semuanya ke sini. Dihafal. 1, 2, 3, mulai. Waktunya 2 menit, 2 menit lagi. Ya, up, suaranya tutup, gambarnya tutup. Untuk yang pertama ini rebutan, karena ada hadiah spesial dari Ustaz, sudah saya siapkan di kantong. Kalau ini Ustaz punya tunjuk, yang siap maju. Ini sudah saya siapkan di kantong uang jajan untuk 1 minggu. Ustaz hitung sampai 5, kalau nggak ada berarti belum rezeki. 1, 2, oh, hadir, silakan. Dengarkan. Dengerin. Ayo suaranya. Yang tukang yang teriak-teriak itu, sebenarnya teriak-teriak. Sudah? Ya silakan. Kalau hafal dan pelafalannya betul,
sesuai makhrajnya, ya, maka Ustadz berikan uang tunai sebesar 100.000 kalau hafal dan bacanya betul. Ya. Kalau hafal doang, sudah saya siapkan uang jajan untuk satu minggu. Ya, silakan. Bismillah. Nah, oh pengennya pakai mic, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama al-khasyum, yang kedua al-jauh, yang ketiga al-haqq, yang keempat asyafatan, yang kelima al-lisan. Yang pertama al-khasyum. Al-khasyum itu terbagi 2. Al-khasyum itu terbagi 2. Al-khasyum. 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 Jangan tawarin, nanti coba. Al-khasyum. Al-khasyum. Yaitu terbagi 2 hurufnya. Yang pertama nun, yang kedua mim. Yang kedua itu al-khasyum itu adalah rongga hidung, tempat keluarnya rongga hidung. Al-khasyum itu adalah rongga hidung. Yang kedua itu al-jauh, rongga mulut. Terdiri dari 3. Yang pertama itu alif, yang kedua itu waw, yang ketiga itu ya, yang ketiga itu al-haq. Al-haq itu rongga tenggorokan. Ada 6. Yang pertama itu bagian atas, tenggorokan bagian atasnya itu adalah ghain kho. Yang kedua tenggorokan bagian tengah yaitu ain ha. Yang ketiga itu tenggorokan bagian bawah yaitu hamzah ha. Makharijul hurufnya bagian 4 yaitu asyafatan, 2 bibir, yaitu ada 4 hurufnya. Yang pertama ba, yang kedua ma, yang ketiga fa, yang keempat waw, dan yang terakhir makhraj yang terakhir itu adalah lisan, rongga lidah. Lidah. Yaitu hurufnya ada 15. Yang pertama ro, yang kedua nun, yang ketiga zo, yang keempat za, yang kelima sa, yang keenam to, yang ketujuh da, yang ke-8, yang ke-9 ta, yang ke-10 to, yang ke-10 to, yang ke-11 lam, yang ke-12 kaf, yang ke-14 qaf, yang ke-15 shin,
Selamat dulu. Hafal, tapi bacaannya masih belum tepat. Jadi hadiahnya dipotong sama Ustaz. Ya. Nah. Yang teriak-teriak melulu, coba siapa? Dimas dengan Agam. Ya, maju ke depan. Ayo silakan sini. Ayo berdua, bareng berdua. Ya. Nanti ada lagi nih yang teriak-teriak Dimas dengan Agam. Ayo hitungan ketiga sudah. Biasanya kayak tong yang kos. Kalau yang tahu dia pasti diam. Kalau yang bisa pasti diam. Atau pengen bisa pasti dia memperhatikan, berusaha untuk menghargai orang lain. Ya silakan sambil berdiri dengan Agam. Silakan sambil berdiri. Tadi di belakang kencang suaranya. Oh coba sekarang. Tadi suaranya paling rame. Yang lain diam, diam, jangan dikomentari. Semuanya diam, jangan ada yang bersuara. Nah, kita perhatikan makharijul huruf. Sebutkan makharijul huruf aja. Ada berapa makhraj? Hurufnya nggak usah disebut. Nama-nama makharijul hurufnya saja. Hah? Ayo, Ustaz hitung 1, 2, 3. Terus. Masih ada lagi nih, 2 orang lagi. Hadapnya ke sana, jangan terus. Makharijul huruf ada berapa? Yang maju atau baca Quran atau menghafal, kamu momentari. Terus ketika salah, kamu mentertawakan. Ya, dengerin ya semuanya nih, biar paham. Kenapa? Sebab belum tentu kamu yang mentertawakan itu lebih baik dari yang kamu tertawakan. Harusnya gimana Ustaz? Kalau ada orang maju ke depan, teman maju ke depan, baca Quran, menghafal Quran, terus ada bacaannya yang salah atau dia lupa, biarkan Ustaz malah ngobrol.
Ustazah, duduknya jangan kayak begitu tuh Ustazah. Yang model-model begitu, jangan dibiarin duduknya begitu tuh. Pengen bisa apa enggak sebetulnya? Pengen bisa ngajar apa enggak? Itu kalau orang belajar begitu, itu seburuk-buruknya santri akhlaknya, seburuk-buruk akhlak santri, sejelek-jeleknya akhlak santri itu, kalau ada gurunya bicara dia ngobrol, ya itu santri yang paling jelek akhlaknya, nggak ada lagi. Ya. Kalau bahasa pondoknya disebut su'ul adab. Su'ul, lebih bodoh dari yang bodoh. Apa tuh namanya tuh? Aisyah, lebih bodoh dari yang bodoh. Itu bahasa Arab itu. Ahmak. Awas ya, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Tuh, Ustaz ngomong begini malah tengok-tengok lagi. Jangan dibiasakan kalau ada guru bicara di depan, kamu ngobrol di belakang. Ya, nanti dapat gelar ahmak. Jadi ada urutan gitu. Ada bodoh, ada, kalau bahasa Indonesia itu ada bodoh, ada apa tuh di bawah bodoh itu, di atas di bodoh dekat tua itu dungu. Jangan ya, jangan ambil itu ya. Santri nggak boleh begitu. Jadi santri itu harus punya kebiasaan dimanapun kamu berada. Di sekolah kamu begitu, ketika ada guru lagi ngajar, diam. Dengarkan guru menyampaikan. Sebab kita tidak pernah tahu, bisa jadi yang diucapkan guru itu satu di antara yang diucapkan itu akan memberikan manfaat buat kita ke depan. Nah, kalau saya sampaikan, kalau niatnya belum mantap untuk ngaji belajar, jangan dipaksakan datang. Ya, sekali lagi, kalau niatnya belum mantap untuk belajar, jangan dipaksakan dan nantinya malah merusak suasana, nantinya malah mengganggu yang lain. Paham? Udah ya? Memang ada Ustaz keganggu kalau ada yang ngobrol aja, terganggu. Jadi jangan dibiasakan ketika ada temanmu maju, baca, menghafal atau apa saja, kamu mengomentari atau mentertawakan. Harusnya kamu belajar dari temanmu yang maju ke depan atau yang sedang baca. Kalau ada kesalahan dia, maka kesalahan dia itu kamu jadikan pelajaran supaya kamu tidak mengulangi kesalahan. Kalau betul, maka betulnya itu dicontoh sama kamu. Oh, itu bacaan yang bagus seperti itu. Ya. Sudah. Ustaz nggak mau punya santri yang amburadul akhlak, nggak mau. Jangan sampai pas di luar ada omongan, tuh ngaji di Fasabiqul Khairat kelakuan amburadul, nggak mau. Ya, nggak mau. Paling enak itu kedengarannya tuh
Masya Allah, dulu yang ngaji di Fastabiqul Khairat, sekarang bermondok di mana pun Masya Allah. Tuh, anak saya kelas 5 SD ngaji di Fastabiq, Masya Allah di rumahnya. Nah, Ustaz maunya begitu. Ada, nih, salah seorang perempuan ya. Ustaz terkesan sama ada Ustaz yang sebutkan. Pertama kali masuk ke sini, bapaknya datang malam-malam. Dia dengar dari salah seorang temannya, anak kamu ngaji di mana tuh? Tuh ngaji Fastabiqul Khairat tuh, sana tuh. Di mana? Kadang gede. Datang malam-malam ke sini. Pertama datang, duduk di depan rumahnya dikit. Dia ragu-ragu mau masuk. Ustaz juga lihat ada orang di depan. Balik lagi, datang lagi. Akhirnya masuk ngobrol. Ustaz terkesan ketika ada ucapan Ustaz, saya mau nitip anak untuk dididik di sini, terutama bacaan Al-Quran dan hafalannya. Namanya si Ani. Namanya si Ani. Namanya si Ani. Pokoknya saya titip Ustaz. Bapaknya, Ustaz kaget. Bapaknya ternyata luar biasa. Bapaknya ternyata luar. Ngobrol panjang lebar dengan Ustaz. Dan Ustaz perhatikan ternyata anaknya di sini luar biasa nurut. Maksudnya Ustaz itu nggak bangga dengan santri yang pintar, berprestasi, enggak. Ustaz itu bangga dengan santri yang berakhlak. Kamu mau ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi akhlakmu tidak bagus, Ustaz nggak bangga. Kamu nggak berranking, tapi tata kramamu, akhlakmu, adabmu bagus, Ustaz acukan jempol. Anaknya masih di sini. Saya tanya ke ustazah yang ngajar, gimana? Gak pernah bikin ulah di sini. Nah, maka ketika Ustaz lagi keluar ketemu dengan ayahnya, bapaknya, ngobrol sebentar. Wah, mudah-mudahan anaknya sampai hafal minimal paling sedikit 15 juz. Paling sedikit 15, insya Allah. Jadi yang penting akhlaknya